Dikatakan aku Allah, Allah, Allahu. Ini adalah kalimat tasdik yang dimiliki langsung oleh Allah, yang tidak dimiliki oleh semua apapun yang ada selain dari Dia. Bukanlah milik seorang umat atau kodrat apapun mengatakan Allah, aku Allah. Jadi kalau kita tidak hati-hati di dalam memahami kajian, apalagi mendapatkan pemahaman yang salah, menzikirkan Allah dengan kata-kata yang diulang-ulang, berarti mewitirkan. Berarti kalau dia mewitirkan, terjadilah pengakuan yang salah. Artinya itu bukan sa'ud matsani diri, tapi itu adalah sa'ud matsaninya Allah, yaitu aku Allah, Allah. Nah, untuk ini kita belajar dari mana pintu pemahaman tadi. Di saat titik ta'yin ada, mengatakan aku ada, Allahu, aku Allah. Nah, ini harus tahu Jabariyah dan mata batin kita harus bisa menyaksikan kejadian itu. Maka kita lihat dari mana asal kata-kata aku itu. Apakah aku ini bentuk wujudnya seperti apa? Apa bentuk wujud aku yang dikatakan aku tadi? Maka kita melihat dari hukum hijaiyah. Kita pelajari dari hukum hijaiyahnya, ada di situ hijaiyah ha dengan domah alif hu dinamakan hu. Nah, dilihat kodrat dari hukum huruf hijaiyah ini, kodrat ha adalah aras, kodrat u alif domah adalah sir atau rahasia. Nah, coba kita bayangkan kalau hu jadi kalimat, jadi katanya dari aras dan sir, bagaimana wujud bentuknya? Adanya rahasia, terus ada kekuatan. Seperti apa yang bisa kita bayangkan? Berbentuk apa wujud kekuatan dan wujud rahasia tadi? Nah, begitulah kita harus mencari pendalamannya. Ini dikatakan ada, tetapi begitu kita periksa, dia tidak ada. Tidak ada itu apa? Sekarang kalau kita tanya, duluan mana ada dengan tiada? Pasti duluan tiada. Duluan tidak ada. Iya. Berarti tidak ada itu artinya la, tiada, lam alif. Nah, lam alif itulah yang dikatakan lam adalah sifat daripada aras, sementara atau alam atau kekuatan, sementara alif adalah sir karena tidak terlihat. Berarti itulah yang menjadi aras dan sir. Nah, aras dengan sir. Nah, kalau sudah aras dengan sir, berarti tiada. Tetapi karena hurufnya ada, maka alif menandakan sir, ada rahasia di situ. Dan lam menyatakan tiada, alam tiada, tetapi ada huruf lam. Berarti ada di dalam ketiadaan. Dikatakan dia tiada, tapi ada lam alif berdiri di situ. Tetapi bukan Tuhan, ilah, karena masih berpotensi aras dan sir, hu dalam bentuk huruf. Disitulah adanya aku. Aku ada, engkau tiada. Apabila engkau tiada, maka akulah yang ada. Ini yang dikatakan ada dan tiada. Maka dikatakan kembali, aras berasal daripada batin, ya, sir berasal daripada kodrat.
Sir menjadikan kodrat, sementara aras menjadikan batin. Nah, disinilah muncul aras dan batin berupa zat. Nah, inilah alif ha. Tadi sirnya dan arasnya berupa alif dengan sir dan aras. Nah, kalau sir dan aras, kalau diwujudkan tulisannya menjadi itu alif awal, ha belakangan. Allah, itulah Aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Di dalam dia menjadikan umat, disinilah di saat dia mendirikan sifat zat punah awalnya yang dikatakan Allah atau tapi belum diasmakan dia menjadi Allah. Maka terjadilah titik ada wujud. Ini yang dikatakan titik awal mula jadi dengan titik awal mula semua diciptakan. Ini yang titik terlihat. Disinilah perbedaannya tadi. Jadi setelah itu, karena dia ingin menjadi Tuhan, maka dia jadikanlah umat. Tapi mana umat yang dijadikan? Apa zat itu? Bukan. Allah meniupkan ruh yang dirahasiakan, Ruhul Kudus, kepada zat tersebut, yaitu disebut dengan diri batin atau dikatakan dengan diri Ahmad. Inilah yang disebut pertama dengan ruh idofi, ruh yang mengawali. Di dalam keadaan ini terjadilah peniupan ruhi yang kita lihat pada sifat-sifat Al-Quran. Makanya kita Al-Hid ayat 21 itu, Allah meniupkan dan menyempurnakan zat itu dengan meniupkan ruhnya menjadi ruhi. Ruhi inilah yang menjadi rohani bagi diri kita. Inilah jamaah, inilah yang dikatakan idofi. Idofi ini yang dikatakan dengan diri Ahmad. Ahmad ini adalah diri batin, Muhammad ini adalah zahirnya dari Ahmad yang maujud. Makanya Muhammad adalah maujudnya mim ha mim dal, karena dia diawali oleh kata idofi yang menjadi rohani. Inilah yang asal muasal rohani ini dijadikan. Jadi begitu jamaah, dengan kita melakukan zikirhu tadi, dengan melakukan desahan tapi tidak boleh diulang berupa ayat, maka dia akan membuka pintu marifat. Pintu marifat inilah yang akan menjadi ingatan. Ingatan inilah yang dinamakan zikir. Jadi bukan kata-kata yang harus diulangi, tetapi sebuah kodrat daripada kauniyah, arasun kauniyah. Arasun kauniyah ini adalah bunyi dari zikir tadi. Ya, seperti bunyi zikir tadi itu, kalau kita boleh kita perumpamaan seperti kita jadi kalau kita bisa perumpamaan seperti itu, kita fokus kepada arasunnya, kita fokus kepada arasun kauniyahnya. Arasun kauniyah inilah yang harus kita ikuti. Kalau awalnya dia naik, saksikan dengan mata batinmu dari tidak ada sampai dia ada berupa sebuah zat, tapi belum dia berwujud apapun. Karena inilah wujud daripada titik awal mula jadi, yang bersifat muncul sebagai wujud yang tidak terlihat, namanya batin. Makanya titik satu ada di bawah bara'a ba'ariyah, itu adalah batin. Itulah asal daripada titik berupa ba. Itulah makanya ada bara'ah, itulah batin ba. Makanya dia ada di bawah ba. Jadi dengan adanya kita mendirikan hakikat Allah dalam diri, berwujudkan kepada Tuhan. Allah itu memang Tuhan, tapi belum tentu Tuhan dalam dirimu. Nah, inilah yang harus kita, bagaimana mendapatkan keakuan Allah dalam diri. Berdirinya posisi
wujud sir dengan aras tadi maujud kepada zat awal punah, zat awal mulai jadi. Inilah yang harus selalu kita dirikan. Ya Allah, datanglah Engkau ya Allah, maujudlah ya Allah dengan zikir tetapi tidak boleh dilapazkan atau diulang berulang kali, tapi bertajalilah pada suara zikir itu. InsyaAllah dengan pemahaman ini, alhamdulillah rohani kita semakin kuat. Kenapa? Karena kita hudurutullah, bagaimana menghadirkan Allah dalam diri kita. Al-Malik Yaumiddin, karena agama itu butuh Tuhan, butuh diri. Nah, inilah yang harus menjadi tataan awal. Jadi di sini kita harus mengenal dari titik 1 ke titik 2 ini ada 3 kodrat yang harus dijalankan. Dari titik 2 atau dikatakan la ta'yin awal itu ke titik 3 itu ada 7 kodrat yang harus dijalankan. Dari titik 3 maujud meliputi sekalian alam ada 14 kodrat yang harus dijalankan. Bagaimana itulah batasa tadi yang disatukan batangan tadi seret jadi sa, dihayatkan nun menjadi sin, maka naik titik 3 pada sin. Nas, itulah manusia, perwujudan sifat dan zat Allah yang maujud. Nah, begitulah kira-kira kita ini, saking kodrat ini berasal dari rahasianya Allah. Begitu nanti kita akan pelajari tajali-tajalinya nanti, insyaallah. Bagi juga yang lain yang belum kalau merasa berat atau bagaimana, jangan lupa benar-benar dilakukan taharoh. Selalu taharoh ini. Yang sudah melakukan 14 kali, jangan lupa setiap habis sholat selalu diulang 100. Karena perbuatan taharoh ini wajib. Nah, Rasulullah selalu melaksanakan taharoh karena dalam menekan